1 Tawarik pasal 4 ayatnya yang ke-16 yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, mari didengarkan dengan baik. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan kita kepada Allah itu selalu didefinisikan dengan doa. Dan tentunya kita datang ke gereja ini untuk berdoa. Kita datang ke gereja ini untuk bermohon. Sebab banyak hal yang kita doakan, banyak hal yang kita mintakan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara kita dikasih dalam nama Tuhan, kita harus teringat dengan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab perjalanan kita ini adalah dimulai dari hari yang lalu dan sampai kepada titik yang tidak kita tahu di mana kita akan berhenti. Dan kita ingatlah bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita yang besar. Lalu tentunya kita akan bersyukur kepada Tuhan, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka bukan hanya saja berdoa, tetapi bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan bahkan juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dalam rangkaian ibadah itu ada sukacita yang besar yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita apresiasikan dengan tepuk tangan kita, kita apresiasikan dengan pujian kita, kita apresiasikan dengan sikap kita untuk memuliakan Tuhan. Yabes dalam permohonannya kepada Tuhan atas segala apa yang dialami di masa lalu, apa yang dialami pada hari ini, dan dia percaya kepada hari-hari yang akan datang, dia akan diberkati oleh Tuhan. Maka dia berdoa kepada Tuhan, kiranya engkau memberkati aku. Nah Bapak Ibu Saudara punya kekasih dalam nama Tuhan, tentunya kita harus menyadari bahwasanya dalam persoalan kehidupan kita ini ada bermacam-macam. Dan tentunya semua orang hidup supaya hidupnya boleh berubah dari yang miskin menjadi kaya, dari yang tidak bersukacita menjadi bersukacita, dari hal-hal yang mungkin belum maju menginginkan kemajuan, dan banyak hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Serta berkaitan itu semua, maka apa yang boleh kita inginkan itu, tentu saja kita harus berlindung, bermohon kepada yang bisa memberikan perlindungan itu. Allah adalah Allah yang bisa memberikan doa. Allah yang bisa menjawab doa. Dan makanya kita berseru kepada Tuhan, sama yang dilakukan dengan anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang ada di Alkitab ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, wajar saja kita sesungguhnya akan datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan di rumah doa. Haruslah kita sesungguhnya akan mempersembahkan kehidupan kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah persekutuan. Sebab banyak hal yang harus kita doakan. Ada yang nampak yang harus kita doakan, ada yang tidak harus nampak. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, jangan melulu kita hanya meminta kepada sesuatu ukuran material. Tapi sesungguhnya kita harus juga berdoa. Berkat berlimpah-limpah itu bukan hanya materi, tetapi berkat berlimpah-limpah itu lebih daripada materi. Apa itu sukacita? Kalau hidup kita boleh bersukacita, itu tidak bisa ditawar dengan nilai apa. Kalau hidup kita bersukacita,
itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kekayaan. Sebab hidup bersukacita itu adalah spirit dari dalam. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kami tahu bagaimana kehidupan kita di dalam. Ya, banyak persoalan yang nampaknya. Ya kan gitu ya kan? Maka oleh karena itu harus diredam. Itu harus dibawa kepada Tuhan. Supaya hidup di dalam kehidupan kita itu ada sukacita yang menyala, marsigorgor. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dalam Tuhan, ya Tuhan memang beratlah beban kehidupan ini. Bersukacita saja kami susah. Bersukacita kami agak berat. Ya, sudah kita nyanyikan sukacita, tidak juga kita bersukacita, kapan lagi Bapak Ibu Saudara? Maka bawalah itu kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh bersukacita bukan hanya dalam nyanyian kita, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, benar ini kehidupan bersukacita itu tidak bisa disandingkan dengan nilai emas sekalipun. Kehidupan bersukacita itu akan membawa kehidupan kita senang. Kehidupan senang kita butuhkan. Senang kita berkeluarga. Senang kita bersapaan. Senang kita berkomunikasi. Sukacita yang membakar itu dalam kehidupan kita. Hidup senang. Hidup senang itu bukan banyak duit. Ada orang yang sudah sampai berbandingkan duit, mati saja di sini. Itu apa? Ya kan? Tapi senang kita di dalam Tuhan. Nilainya sangat berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan nilai uang. Puji Tuhan. Haleluya. Apa itu? Dapatkan itu. Di mana itu? Di rumah doa. Di mana itu? Di dalam Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan baik kita dengan Tuhan seperti hamba Tuhan yang menyatakan doanya ini dan dijawab Tuhan adalah karena dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin orang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lalu jauh dia dari Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan, maka bisikan hati kita saja didengarkan. Jangankan suara kita yang beraung, jangankan suara kita yang berseru, bisikan hati kita didengarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, satu usaha kita adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu usaha kita adalah usaha untuk berkomunikasi baik dengan Tuhan. Segala sesuatunya boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Berikan aku kekuatan pada hari ini di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Berikan aku kekuatan pada hari ini untuk mengalahkan beban ini semua. Punya beban kan kita punya. Gak usah gak ada beban kami pakai. Gak usah dibilang-bilang. Ada. Kemana kita bawa beban ini? Dikatakan oleh Tuhan, siapa yang berbeban berat datanglah kepadaku. Dia mau memikul, dia mau menanggung. Ngapain ditanggung sendiri? Maka kita serahkan kepada-Nya. Maka ada orang MC yang berkata sendiri, hari ini kita bersukacita kepada Tuhan. Maka tinggalkan dulu beban. Bawa beban itu kepada Tuhan. Lemparkan kepada Dia, lepaskan kepada Dia. Bukan ditinggalkan beban. Pulang dari gereja nyangkut lagi beban itu. Salah. Hati-hati Bapak Ibu MC ya. Jangan pernah uraian kata-kata yang kena didengar. Kita tinggalkan beban kita. Sementara kita akan bertemu tangan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak. Gak perlu disebutkan itu, kita tinggalkan beban. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita hari ini. Kita bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ini bahasa rangkaian yang enak, tetapi nanti pulang dia dari ibadah itu terbawa dia lagi ke rumah. Ya nggak selesai itu barang, akan gitu ya. Jadi harus jadi apa? Sedangkan Tuhan mengatakan, bawalah beban beratmu kepadaku, saya akan memikulnya. Kenapa kita harus ganti itu? Meninggalkan dan di dalam sukacita kita bersukacita. Bawa saja situ atau lupakan saja situ.
Biarlah Tuhan yang mengambil itu, Tuhan yang melenyapkan, dan Tuhan yang mengerjakan. Sebab itu tidak bisa kita kerjakan hanya dari diri kita. Biarlah Allah yang mengerjakan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup bersukacita di dalam Tuhan akan membawa kita ke dalam ketenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, bila ada kesusahan, tenang untuk menghadapinya. Selalu pasti ada pujian itu. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya hidup kita ketika menghadapi badai sekalipun, maka hadapilah dengan tenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kita akan aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Tenang kita menghadapi segala sesuatu. Menghadapi musuh saja harus tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa bersikap. Kita maju ke kanan, kita hadap ke kanan atau hadap ke kiri, dan lain sebagainya. Kalau kita panik menghadapi, kita akan kalah. Tapi kalau kita tenang, apalagi tenang di dalam Tuhan, maka kita akan siap dan berkemenangan. Sebab bukan beban itu akan berkurang beratnya. Baik saudara yang kasih sama Tuhan, ada satu contoh. Ada anak kecil yang berumur 10 tahun, lalu disuruh untuk mengangkat itu kotak persembahan itu. Bisakah? Tidak bisa. Lalu 7 tahun lagi dia besar. Dia sudah semakin bersukacita memuji Tuhan. Dari sekolah minggu menjadi remaja. Dan dia sudah diberikan Tuhan kekuatan. Disuruh mengangkat daripada kotak persembahan. Bisakah? Bisa. Apa yang terjadi di situ? Beban itu tidak berkurang beratnya. Tapi bahunya diberikan Tuhan kekuatan untuk memikul beban itu. Maka apa yang kita minta kepada Tuhan? Berikan saya kekuatan Tuhan untuk memikul beban saya. Berikan saya kemampuan Tuhan untuk mengalahkan musuh saya. Kalau kekuatan musuh itu tetap itu sudah ada di Tuhan. Tapi kekuatan kita harus juga terhitung. Kekuatan kita harus juga terukur. Maka keterukuran kekuatan kita, Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang memberikan kekuatan itu, sehingga berkemenanganlah kita mengalahkan musuh iman percaya kita. Puji Tuhan. Jangan harapkan beban itu akan berkurang beratnya. Bukan. Kita yang diberikan kekuatan. Anak kecil tadi yang sudah berumur 17 tahun bisa mengangkat itu karena apa? Kekuatannya sudah bertambah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, maka kita harus meminta kemuliaan Allah untuk memberkati kita. Berkatilah kami Tuhan berlimpah-limpah, bukan materi yang dimaksudnya. Allah berkat kemuliaan Allah yang boleh hadir dalam kehidupan kita untuk memampukan kita sudah semakin kuat, untuk mengajari kita semakin mengerti, untuk menuntun kita bisa berjalan di jalan yang tepat, sehingga dengan demikian perjalanan kita tidak akan terbelok-belokkan oleh apapun. Jangan pernah kita kalah dengan segala sesuatu dalam kehidupan jasmani ini yang bisa akan mengayunkan kita jauh. Kita harus kuat. Dan kekuatan kita datangnya dari Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita disuruh untuk menguatkan dan meneguhkan hati, menguatkan dan meneguhkan iman, sehingga dalam menghadapi segala persoalan hidup, kita akan menghadapinya dengan tenang. Kita akan menghadapinya dengan bisa. Kebisaan kita, kemampuan kita itu oleh karena dari Tuhan yang bisa memberikannya dengan kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita minta dengan sungguh kepada Allah, berkati kami berlimpah-limpah. Kalau sudah berlimpah-limpah sukacita kita, gak usah diberi makan pun kita senang menghampiri Dia. Gak usah diberi minum pun kita sudah senang. Gak usah diberi sesuatu pun kita hanya sharing saja sudah enak. Kenapa? Ada berkat yang melimpah dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena itu kita minta ini dalam doa yang besar kepada Tuhan. Berkati kami, keluarga kami dengan berlimpah-limpah Tuhan, berlimpah-limpah damai bagi kami, berlimpah-limpah sukacita bagi kami, berlimpah-limpah pengharapan bagi kami. Kalau uang itu akan datang saja, berikut itu dari sebab itu adalah tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu.
Benarkah ini harus diuji? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus diuji. Benarkah akan ditambahkan segala sesuatu itu kepada kita? Kita pertanyakan dalam diri kita, lalu kita praktekkan dalam kehidupan bergereja, beriman. Adakah orang yang berhadir ke gereja itu semakin miskin? Saya katakan tidak. Paling tidak dia kaya dalam kerohanian. Kalau orang kaya dalam kerohanian, kemurahannya itu besar. Orang kaya dalam kerohanian, bahasanya itu bahasa yang mengasihi. Orang kaya dalam kerohanian, yang berlimpah dalam kerohanian, sikapnya itu sikap yang terpuji. Lalu dia akan menjadi tulisan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu akan kami perkatakan suratan Kristus ini yang dibaca semua orang. Bukan ukuran materi, tetapi ukuran sikap hati. Ukuran daripada moral. Ukuran daripada kebaikan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada anak kita yang ukurannya menurut ukuran kami sebagai orang yang baik. Lalu ukuran yang baik ini, sesungguhnya sukacita itu adalah sukacita besar karena dia menikah. Tapi sepanjang penilaian kami menjadi bergabung dengan kita menjadi jemaat, dia bisa membuat sesuatu yang kuat. Saya katakan sedemikian. Yang pertama, dia berusaha untuk merangkul teman-temannya memuji Tuhan. Dia tidak malu-malu berdoa walaupun dua orang. Dia sudah berumur 25 tahun, seolah-olah dia bertamat SMA. Dalam sikapnya kepada teman-teman untuk bisa merangkul. Dia bisa ke atas sebagai orang dewasa, dan dia bisa ke bawah sebagai orang remaja bahkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kami pikir dia akan menikah di bulan 9. Lalu menikahlah rupanya tanggal 11 bulan 6. Ini dikasih tahu bulan 5. Saya sudah berkhotbah ketika anak kita Silvia akan menikah, dan selanjutnya kita akan bereskan gereja kita ini paling tidak bersih. Ukuran bersih berarti pelapor sudah bagus, dinding sudah bagus, lantai sudah bagus, sudah adalah pendingin. Lalu dalam tempo yang sangat singkat ini, ya Tuhan, janji adalah janji. Bukan karena dia, tetapi sudah sempat terucap. Saya mengatakan juga di mimbar seperti ini. Lalu apa yang akan terjadi? Saya berbisik dengan Robas kita. Pak Robas, gimana untuk belajar kami? Beginilah Pak, dana kita sederhana. Lalu gitu nggak apa-apa. Kita menikmati dulu, walaupun harus mengasuh. Kami hubungi SIU, selesai, jadi. Jadilah itu. Lalu kami tanya, siapa yang profesional untuk ini? Sebab yang kita bikin bukan lagi refleks. Kayu saya tengok di sana sini, udah saja bengkok, tidak ada yang bagus. Ini susah kali mencari kayu. Ada di sana, tiap sebentar nggak bagus. Saya teliti tidak bagus. Untuk main di atas. Apa yang bagus? Saya tanya tukang yang menukangi rumah kita, gimana kira-kira dengan baca itu? Oh iya, saya bisa mengerjakan. Berapa lama bisa siap? 2 minggu. 2 minggu? Oh, tidak terkejar. Sebab harus selesai dulu di atas, baru lantai. Lalu saya tanya, coba datang Bapak ke sana, bahannya. Saya tanya lah, Pak, kalau begini nih untuk mempercepat berapa hari bisa? Siap 5 hari. Siap 5 hari? Oh iya. Lalu saya tanya ongkosnya gimana nih caranya? Udah bayar?
terima siap saja. Ini gambar. Yang ditunjukkannya gambar masjid. Ini cantik memang. Ya. Inilah modelnya, Pak. Siap sampai ke sana. 234 meter. PVC. Oh iya. Gambarnya seperti ini. Oh iya, udah tercatat. Siap 5 hari. Siap 5 hari. Saya akanlah Tuhan lagi untuk mengerjakan ini. Siap 7 hari, 12 hari. Masih ada kesempatan baru hari Kamis lah. Hari Kamis yang lalu. Selesai dibikin tapi belum full. Pinggir-pinggirnya itu belum selesai. Ini bisa belah kanan. Itu bisa belah kanan. Yang depan bisa belah kanan. Apa sudah selesai? Lampu nyaman. Downlight. Kemudian kipas sudah masuk semua. Dan jadilah acara itu. Kenapa? Hati saya menangis sebenarnya menyampaikan khotbah. Tapi tidak saya tunjukkan. Kenapa? Karena dia juga adalah satu-satunya tulang punggung orang tua yang membonceng dia beribadah. Aduh, anak kamu ini. Kalau tidak ada lagi dia mata ibunya itu. Akan sendiri bekerja di rumah. Dan juga orang tua dan laki-laki terikat dengan kebun pada bekerja pada hari Minggu. Maka ada juga adiknya sebenarnya, tapi tidak dipastikan juga kerajinannya. Tapi itulah terbunuh. Dalam hati kami, setelah selesai acara pemberkatan nikah, pada saat itu senang rasanya semua keluar, senang semua. Bukan ada pendeta dari luar kita yang ada di situ. Dia pun agak terpesona dengan keadaan secepat itu. Sebab kita lah yang lebih bersih dalamnya ya, di simpang tipak gereja. Dibandingkan gereja lain termasuk AKBP, kami saja masih parah, begitu ya. Jadi kita walaupun tidak terlalu besar, tapi boleh dikatakan bagus. Itu karena Tuhan. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Adalah sesuatu yang tidak terhitungkan karena oleh kebaikan. Dan dia adalah orang yang boleh katakan clean. Jadi tukang jahit. Dia orang telaten. Dijahitkan itu semua untuk apa di setiap jendela itu. Saya tidak tahu hitungannya dari mana. Tapi ketika jendela itu saya tengok sudah ada di situ yang menghambat mata keluar. Walaupun jendelanya belum siap. Karena kita dahulukan dulu. Karena kemampuan tidak ada dana untuk rangkengnya. Dia tidak bisa masuk apa-apa di situ kecuali angin yang bisa menembuskan. Tapi ketika dibuat sedemikian, oh iya, sederhana yang dibuatnya itu, tapi sangat berguna. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itu membuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu membuat sesuatu yang menyenangkan dan bahkan juga membujuk hati Tuhan. Dapat suaminya yang baik menurut ukuran kita. Wah, diberangkatkan sedemikian senang lihatlah beribadah. Dan nanti mungkin pasti beribadah mereka sebelum pergi ke Pekanbaru dalam pekerjaan suami. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, tidak ada yang baik itu yang ditinggalkan Tuhan. Sekecil apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan itu selalu diperhatikan Tuhan. Dan ini bagian daripada yang diperhatikan Tuhan. Bukan hanya dirinya, tetapi kontak dirinya terhadap sekeliling. Karena kalau hanya saya diberkati adalah untuk saya. Tapi apa dia manfaatnya bagi orang lain berkat itu? Apa itu dampaknya bagi orang lain berkat itu? Sebab pohon itu tanpa buah tidak ada artinya. Sama dengan pohon mangga yang di depan kita ini. Kalau nanti tidak berbuah, dia pasti akan kita tebang. Karena akan mengganggu sendiri dia. Tapi kalau dia berbuah, sangat disenangi walaupun banyak yang mengambil dengan sendirinya. Atau katakanlah mencurinya. Dia menghasilkan buah kok. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus mempunyai dampak setelah diberkati yang berlimpah itu. Saya katakan dengan guru kita ini, ya, kiranya engkau diberkati di tempatmu dan jadilah kamu menjadi garam di sekeliling. Saya percaya itu.
dia orang yang bisa menempatkan diri. Kami pun kepada anak-anak kami semua harus bisa menempatkan diri dengan baik di mana saja. Bangun dirimu di dalam Tuhan. Pesan kami kepada remaja pemuda, bangun dirimu di dalam Tuhan. Lalu jadikan dirimu bermanfaat. Jangan hanya dirimu yang jadi. Harus bermanfaat. Harus berbuah. Buah itu bukan masalah uang. Dan saya tidak tertarik dengan khotbah. Misalnya buah-buah ini dikaitkan dengan uang. Tidak itu. Saya tidak seperti itu. Buah yang baik itu adalah buah hati. Buah yang baik itu adalah buah daripada sikap kita. Itu lebih daripada uang. Kalau uang yang diberikan itu terbatas itu. Contoh saja, misalnya dari harga-harga yang sekarang, nilai uang itu sudah terukur itu sedemikian. Tapi nilai sikap yang baik, nilai hati yang baik itu tidak terukur. Sama seperti seperti yang saya bilang. Tidak terukur besar. Sebab apa yang dia lakukan itu sangat bermanfaat besar. Dia sehabis ibadah seperti ini sebulan tadi. Disitulah kesempatan latihan mereka untuk ujian hari minggu depan. Kenapa? Karena setara remaja dengan pemuda mereka cocok. Digunakanlah ibadah pulang seperti ini untuk latihan. Dipersembahkan minggu depan. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan disitulah kesempatan yang baik yang bisa dipakai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dalam kesempatan untuk mencari kemuliaan Allah ini, menghadirkan meminta kemuliaan Allah itu yang besar, gunakan waktu dengan sebaik-baik. Dan berdoa itu gak perlu kita minta untuk jasmani kita, itu akan datang sendiri. Apa yang kita minta dalam doa kita, saya mengatakan kita minta mengenai kerohanian kita yang terutama. Tuhan bangunkanlah kerohanian kami. Tuhan bangunkanlah kehidupan spirit rohani itu dengan baik. Bisa saya akan memahami di sekeliling saya, memahami anak-anak saya, memahami keluarga saya. Yang lain itu gak usah diminta, gak usah datang sendiri. Yakin Tuhan ekonomi kami gak usah didoakan itu, Tuhan tahu. Tuhan sekolah saya gak usah, hatimu itu aja. Kalau rajin kau belajar, rajin di rumah mengerjakan pekerjaan, Tuhan akan beri. Bapak Ibu Saudara punya kasih dalam nama Tuhan. Anak-anak kita juga saya sangat bangga. Memang walaupun gak saya perkatakan, tapi walaupun saya kira saya katakan bangga. Di simpang di sini banyak anak-anak kita yang berprestasi juga, yang orang tuanya di bawah ekonomi lemah. Dia janda, dia harus gaji-gajian ke tempat orang, tapi sudah 3 sarjana anaknya dan masih ada sampai sekarang. Apa nggak hebat itu? Hebat. Dia bisa nikahkan anaknya dengan adat besar. Dia bisa kuliahkan putrinya 3. Ada yang baru tamat, ada yang sedang berkuliah. Dia bisa hidupi dirinya, hanya dia makan gaji dengan orang. Ini yang hebat. Walaupun saya tidak katakan kepadanya, tapi saya mengapresiasi ini sebagai jemaat yang hebat. Dia rajin beribadah selagi masih ada waktu. Dia sudah agak tua umurnya, sudah opo. Tapi dia gunakan waktunya untuk beribadah. Kita pun, memang kita semua ini rajin-rajin lah. Akan sudah semakin rajin kita ini. Puji Tuhan lah. Kiranya kita akan semakin rajin. Puji Tuhan. Haleluya. Berkat itu. Laris itu jualan yang di pasar. Udah habis pun ditanya orang. Masih ada ikan bu? Oh udah habis. Besok ada akan. Pas. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hamba Tuhan yang kita dengarkan yang berdoa kepada Tuhan, berkatilah saya berlimpah-limpah
Bukan berkat materi yang dimintanya, tapi berkat rohani yang berlimpah di dalam hidupnya. Dia selalu disenangi orang, dia selalu diperhatikan orang, dia selalu suka orang berkomunikasi dengan dia. Itu harta yang sangat berharga. Unang do labo. Jadi dia jauh dia dari songkadi dan luar cinta. Sadar. Tapi memang kita semua adalah orang yang ramah-ramah berkah. Kecuali nafkah. Kalau pindah putih, tapi nggak mau kamu kan? Aku udah sorry kok. Agak sigar pa ini buat kan itu noy. Oke, agak sigar pa ini ngeroan nama tani. Usahakan itu. Karena itu bagian daripada pelayanan kita. Karena itu juga bagian daripada kehidupan kita. Menjadi buah bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan harus diperhatikan ini. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini adalah supaya kita tetap berkenan dan disenangi oleh Tuhan, maka kita harus berusaha untuk memperbesar hati kita. Gimana dong? Berjiwa besar, berbahu-bahu menabolon. Berperluas arealku di sini ya, pelayanan boleh. Tapi kita masuk dulu dalam spesifik yang dalam pribadi, dalam personal. Memperluas hati kita. Berbahu-bahu menabolon. Orang yang berjiwa besar harus. Jadi saya enggak membicarakan surga, dulu membicarakan diri. Ikut itu kita lebih berbahu-bahu dahulu. Apa itu? Berjiwa besar. Melihat anak-anak kita yang bagaimana, melihat saudara kita yang bagaimana, melihat sesama jemaat yang bagaimana, melihat tetangga kita yang bagaimana. Kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil, baru masuk kita kepada hal-hal yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, yang kasih dalam nama Tuhan, kita harus berusaha untuk hal ini. Berjiwa besar dalam menghadapi segala sesuatu. Berjiwa besar di dalam kehidupan kita ini. Sebab banyak hal-hal yang mengganggu. Setiap saat tidak semua orang bisa menyenangkan kita. Namun setiap saat istri suami pun belum tentu setiap saat bisa menyenangkan hati dan roh. Tapi di mana kita tempatkan diri kita? Kita memperluas hati kita, berjiwa besar. Jangan ibadah di bagasan kolong. Kita tahu sama ini. Apa yang jalan di bagasan kolong? Asyik patah mungkin melulu mulai sekali dah. Jadi patu patah tes. Mana nak tes isi. Abi indah sehari, mamu hukum batu so. Abi hukum batu tepat. Sebelum ketemu si Sudi. Marai tidur di sini betul. Marai lantai nak. Marai pada mohon tes. Mamu hukum. Pada tu bodoh tu ni gabi melua non langit-langit ni pamangan ni. Berudah umat. Ini dia orang bukti baru saya. Kalau sejujurnya besar ni besoklah. Kamu namamu tak semua tahu. Berkuat sebenarnya orang. Ada. Ini tu. Mau terbaik saya ngali di rumah. Terbaik naik ngali baru begitu. Aku nasi naik udah. Itu apa? Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itulah yang bisa membuat kita jatuh. Tahu nama? Iya. Tidak ada pernah kita tersandung dengan batu yang besar, dengan batu yang kecil. Gimana kalau sepatu biar ngenda budi pak? Aina mani pak sepatu, orang Indonesia nggak jauh sepatu itu. Sebagai mana tuh sepatu mereka itu? Mau mana lebih sepatu? Lihat nih sepatu karena bagian kecil. Dan biasanya bagian kecil ini tajam dia. Bagian besar bisa dipegang, dia bisa diduduki. Dan batu kecil bisa membuat kita besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, ini bagian daripada kehidupan kita yang kita hadapi sehari-hari. Supaya jiwa kita, supaya hati kita besar. Siapa yang kita minta untuk memperbesarnya? Hamba Tuhan yang kita baca di sini dalam firman-Nya. Engkaulah memperluas arealku.
Kalau saya terjemahkan ini, engkaulah membesarkan hatiku, memperluas hatiku ini untuk bisa saya gunakan dalam menghadapi segala sesuatu. Menjolok segala sesuatu, oke. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Yang berikutnya adalah dia meminta penyertaan Tuhan dalam dirinya, dalam pengertian bahwa Tuhan dalam berkat berlimpah itu tidak pernah lepas. Nape budala kapasu idakya dong Tuhan ini. Berkat berlimpah itu semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Ada itu Bapak Ibu Saudara itu, kadang-kadang karena Tuhan ragu dengan kesetiaan kita, sehingga berkat itu sering ditunda, bukan tidak diberikan, ditunda dulu. Soalnya kalau anak sudah dia, kirimkan dulu. Hai surah, musim lebih kuli mengetok hebat betul. Jadi sabar dulu, gitu. Artinya dipending, bukan tidak diberikan. Tuhan pasti tahu kapan dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Puji Tuhan. Pasti. Cuma dituntut kepada kita kegigihan, dituntut kepada kita keuletan, dituntut kepada kita kesungguhan, dituntut kepada kita kesabaran. Tuhan akan memberikan. Apa Ibu Saudaraku, apa yang terjadi kepada yang saya bilangkan tadi tentang gereja kita, semua jemaat-jemaat yang hadir pada saat itu bisa seperti ini kalinya baru berapa tahun? 5 tahun. Tapi sebenarnya hikmat yang diberikan Tuhan kepada petugas kita untuk dibukakan kepada saya sehingga terlaksana seperti ini, bukan karena kemampuan ekonomi, bukan. Di sana yang beribadah kita banyak bekerja moncot-ocot, tetapi tidak pernah kosong untuk memberikan sesuatu setiap minggu. Bapak Ibu Saudara yang kasih kemampuan, selalu akan memberikan yang terbaik dalam hidup. Jauh kerja gaji-gajian, tetapi diberkati oleh Tuhan. Mereka ada yang rumah yang sederhana, tapi terberkati sukacita dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih kemampuan Tuhan, karena kalau kita lepas dari Tuhan dapat mengarah kepada kesombongan. Jadi mau sombong kayak kena kaya, udah pelahir kamu sih. Alana kan juga Tuhan. Apa lahir kita? Nak sombongin nang. Alai mau karena porsi lemah murah, lemah turut turut alana jerok Tuhan.